Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita bisa duduk dalam rangka thalabul ilmi sejenak. Alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan tausiah. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terlewatkan oleh kita, atau tidak ada sedikit pun waktu yang kita lewati kecuali di situ ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidaklah begitu dibiarkan begitu saja, tapi Allah tanyakan nanti di hari akhir. Allah akan menghisab nikmat ini. Nanti di hari akhir semua manusia ini dikumpulkan, lalu dihisab apakah orang tersebut termasuk orang yang syukur atau kufur nikmat. Orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, orang yang senantiasa beribadah di setiap waktunya, orang yang senantiasa menggunakan waktunya untuk taqarrub ilallah, maka orang tersebut adalah orang yang bersyukur. Ketika dihisab di hari akhir, dia dalam kondisi muflihun, dalam kondisi orang-orang yang beruntung, yang dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, asyuhada wassalihin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Masih bab syurutus salat. Sering saya ulangi atau sering saya jelaskan bahwa syarat itu sesuatu amalan yang harus dikerjakan. Apabila syarat tersebut hilang, maka amalan tersebut tidak sah. Jadi syarat ini adalah penting dan wajib untuk dihadirkan dalam segala amaliyah. Syarat wudu harus dengan air suci. Syarat solat harus bersuci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat salat, pertama adalah mengetahui bahwa waktu salat sudah tiba.
Kalau sholat belum waktunya dan kita tahu, maka sholatnya itu tidak sah. Sholat subuh jam 3, padahal sholat subuh sekarang jam 4 lebih, kurang 2 menit pun itu tidak sah. Jadi di dalam Islam itu dilatih untuk disiplin juga. Tidak boleh mendahului dan juga tidak boleh terlambat. Harus sesuai waktunya. Begitu juga dalam sholat ketika jadi makmum harus terbiasa mengikuti imam. Nggak boleh terlambat dan juga nggak boleh mendahului. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi waktu sholat ini penting dan termasuk syarat sholat. Yang kedua, ini hanya mengulangi saja, at-taharatu minal hadatsil asghari wal akbar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi ketika melaksanakan sholat, ketika ada najis maka tidak sah sholatnya. Najis baik itu di badan maupun di pakaian maupun di tempat sholat. Jadi tiga-tiganya ini harus suci. Badannya harus suci, tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci. Inilah ibadah di dalam Islam. Jadi harus rapi, tidak boleh sembarangan memakai baju yang najis, tidak boleh juga melaksanakan sholat di tempat yang najis, dan juga tidak boleh juga pakai atau badannya masih ada najis. Harus tiga-tiganya itu suci. Kalau ada salah satu yang najis, maka sholatnya nggak sah. Contoh, bajunya suci, bersih, bahkan baru, tempatnya bagus dan enak, nyaman, ada AC-nya, tapi badannya ada najis, maka tidak sah sholat orang tersebut. Perlu dibedakan antara najis yang sudah bawaan dengan najis yang kena atau kena najis. Najis bawaan yang ada di dalam tubuh nggak bisa kita hitung. Ustaz, manusia kan di dalamnya banyak kotoran, juga air kencing. Nah kalau gitu di dalam tubuh manusia ada darah. Berarti kalau orang tersebut sholat gak sah karena ada darah. Tidak seperti itu. Nah kalau gak ada darah meninggal orang. Kekurangan darah aja langsung apa Pak? Nambah darah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang dimaksud najis itu yang keluar ataupun yang dari luar. Keluar contohnya darah keluar mengucur, maka darah tersebut menajis atau menjadikan badan tersebut najis. Atau kotoran keluar dari badan, awalnya tidak najis karena di dalam, karena sudah keluar jadi najis, maka harus disucikan. Begitu juga baul atau air kencing, kalau masih di dalam tidak, artinya tidak najis, tapi kalau sudah keluar dan nempel di badan menjadikan najis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi harus suci badannya, tempatnya dan juga pakaiannya. Pakaian itu meliputi apa saja? Menutup aurat. Yang ketiga, ini sudah saya jelaskan, taharatul badan wa thawb wal makan. Oh ya. Tadi itu taharatul minal hadatsil asghar wal akbar. Jadi ada suci dari hadas, ada suci dari najis. Kalau dari najis sudah saya jelaskan tadi. Kalau dari hadas, yaitu ketika kentut, itu hadas.
ketika keluar mani itu juga hadas, wajib mandi orang tersebut. Kalau hanya keluar kentut, wajib wudhu saja, nggak usah mandi. Ada sebuah pertanyaan yang dianggap kritis, sebenarnya tidak. Ustaz, kan yang keluar itu dubur, yang mengeluarkan angin itu dubur, kenapa yang dibasuh muka bukan duburnya? Kalau kencing, kalau berak, yang dibasuh tempat keluar najis. Tapi kalau hadas, yang keluar itu dari dubur, kenapa harus dibasuhnya itu muka? Nah, seorang kiai yang cerdas ini langsung menjelaskan, baik, ini main logika. Kalau kamu kentut di depan umum, yang merah pantatmu atau mukamu? Yang malu mana Pak? Muka atau apa? Muka. Itu logikanya. Tapi sebenarnya syariat mengajarkan, ya sudah, yang dibasuh muka ya muka, nggak boleh tawar menawar. Kalau muka nggak boleh, kepala aja, nggak usah muka, mukanya banyak. Contoh, baru dikasih apa mak, dandan bedak dan lain sebagainya, nanti rusak, nggak bisa. Tetap yang dibasuh adalah muka, nggak boleh ada tawar menawar. Udah rapi wajahnya, sudah pakai semuanya, sudah dibedakin dan lain sebagainya, tetap harus wudhunya pakai air dan di muka, nggak boleh dirubah. Sekarang taharatul badan wa thawb wal makan yang sudah saya jelaskan. Suci badannya, suci bajunya, suci tempat yang dibuat sholat, suci dari najis, najis hissiyah, najis yang nampak. Fa in ajiza an izalatiha shalla ma'aha. Tapi kalau sulit untuk dihilangkan, boleh sholat dengan kondisi najis tersebut. Contoh, kondisi darah mengucur yang sulit untuk dibersihkan. Contoh ini Pak, pas perang kena tangannya sabet pedang kalau dulu. Kalau sekarang bukan pedang ya, jarak jauh 1 kilo. Bahkan saya dengar 1 kilo itu senapan sekarang atau senjata sekarang itu bisa nembus Pak, 1 kilo, saya bayangkan. Dan itu bisa jadi dekat kayak berapa meter, canggihnya ya, canggihnya. Terus bisa nembus tembak itu ya, bisa nembus tembok yang kuat, bisa ketembus. Kita nggak bisa bayangin itu ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang jauh jadi dekat, dan itu presisinya luar biasa yang digunakan oleh perang sekarang ini. Taharatul badan. Jadi kalau kondisi tangannya terputus, terluka, berdarah-darah dan sulit untuk menghentikan, orang tersebut sholat sebisanya. Dalam kondisi darah berlumuran gak apa-apa, karena kondisinya sulit dan tidak mengulangi lagi. Amma taharatul badan fali hadithi Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun suci badannya, ini ada perintah dari Rasulullah, yaitu hadis Anas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu minal baul, bersucilah kalian atau jaga-jagalah kalian dari najisnya kencing. Rasulullah ini seorang yang memang diutus oleh Allah untuk memberikan kemaslahatan bagi umatnya.
baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Rasulullah diutus di dunia ini untuk memberitahu manusia yang lagi dalam kondisi jahiliyah, punya anak perempuan malu karena perempuan itu menurut mereka tidak bisa memberikan manfaat, justru merepotkan. Ini menurut orang jahiliyah dulu. Maka datanglah Islam dengan mengangkat derajat perempuan, dengan memuliakan perempuan. Dulu orang-orang wanita tidak mendapatkan warisan. Dalam Islam turun bahwa perempuan juga mendapatkan hak warisannya. Itulah Islam menjunjung tinggi martabat wanita. Salah kalau dikatakan Islam itu mendiskreditkan wanita. Tidak. Islam itu memuliakan wanita-wanita yang dulunya dihinakan, yang dulunya dianggap sampah, yang dulunya sangat dicibir, bahkan malu kalau punya anak perempuan. Islam datang menghilangkan pemikiran-pemikiran semuanya itu. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga Islam menjadikan masyarakat itu berperadaban tinggi. Islam menjadikan tujuan hakikat atau tujuan yang paling pasti adalah kehidupan akhirat. Jadi tidak boleh orang tersebut hanya tergiur dengan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Silahkan bersenang-senang di dunia, tapi akhirat jangan dilupakan, karena perjalanan kehidupan kita yang hakiki adalah menuju perjalanan akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, tanazzahu minal baul, yaitu sucikan dari baul. Baul itu air kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan orang-orang disiksa itu karena najisnya kencing yang tidak dijaga. Jadi banyak, kata baginda Rasulullah SAW, banyak orang yang disiksa gara-gara tidak memperhatikan najisnya kencing tersebut. Kencing sambil berdiri, percikannya kena contoh celananya atau sarungnya atau jubahnya, lalu dipakai sholat, sholatnya tidak sah. Ketika sholat tidak sah, ya harus ngulangi, tapi orang tersebut nggak tahu. Maka orang muslim harus betul-betul menjaga dirinya dari najis kencing tersebut. Jangan menyepelekan hal ini, karena Rasulullah mengingatkan kebanyakan orang disiksa di alam kuburnya itu karena tidak menjaga dirinya dari najis baul. Contoh kencing keban, kan itu nyiprat. Percikannya ke celana lalu dipakai sholat, nggak sah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ana Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridainya, kuntu rajulan madzaan. Jadi Imam Ali ini termasuk laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Mengeluarkan madhi itu beda dengan mani. Kalau madhi itu permulaan, ya. Ada wadi, ada madhi, ada mani. Kalau madhi dan wadi najis tapi enggak disuruh mandi, seperti halnya kencing. Jadi madhi dan mani, madhi, wadi, kencing itu sama, najis tapi tidak disuruh mandi. Tapi kalau keluar mani tidak najis tapi wajib mandi. Itu bedanya madhi, wadi, dan mani. Imam Ali radhiyallahu an itu laki-laki madza. Madza itu yang sering keluar madhi. Madhi itu ya
awal keluarnya mani biasanya, walaupun tidak mengeluarkan mani biasanya juga keluar madhi ya, ada lengket-lengket sedikit tapi agak bening, itu madhi. Tanya, jadi Imam Ali radhiyallahu an tanya kepada Rasulullah terkait madhi, tapi enggak langsung tanya ke Rasulullah, tapi melalui orang lain. Jadi melalui orang ketiga, karena malu ya, malu karena Rasulullah ini mertuanya, Imam Ali ini menantunya. Tolong dong tanyakan ke Rasulullah tentang madza, orang yang sering mengeluarkan madhi. Lalu orang tersebut tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddo waghsil dzakarak, bersuci atau wudu dan cuci zakar. Jadi kalau redaksinya ini disuruh wudu dulu, tidak. Ini bisa dalam susunan Arab itu bisa diakhirkan, yang penting ya. Jadi cuci dulu zakarnya. Zakar itu alat kelamin, dicuci dulu baru wudu. Jangan kebalik, wudu dulu lalu menyucikan zakarnya. Nah, nanti harus wudu lagi ya. Jadi cuci zakarnya dulu baru wudu. Ustaz, di sini kan tawaddu waqsil zakarak, yaitu berwudu dulu lalu cuci zakar kalian. Ya, di dalam susunan bahasa Arab kadang yang penting itu diakhirkan. Yang penting itu diakhirkan. Wa amma taharatus saub faliqaulihi ta'ala wa siyabaka fatahhir. Adapun perintah menyucikan baju itu ada dalam Al-Qur'an, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaklah disucikan, hendaklah dicuci bersih dan suci, tidak harus mahal. Jadi maksud dari ini adalah bersih suci, tidak disuruh yang paling mahal, yang paling bagus. Memang di dalam ayat lain dikatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan kalian ketika masuk ke masjid. Artinya pakai pakaian yang paling bagus, yang paling pantas. Jangan sampai ke masjid yang murahan, yang jelek, yang kusut, nggak disetrika, tapi ke kantor pakai jas yang mahal, pakai celana yang disetrika rapih. Ini kebalik. Ke masjid ya paling tidak disamakan, pakaiannya rapi, bersetrika, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu thayyib, itu bagus dan mencintai hal-hal yang bagus. Pergi ke masjid hendaklah pakai pakaian yang paling baik menurut kita, sesuai kemampuan kita. Jangan sampai, mohon maaf sekali lagi kalau nyindir, pergi ke masjid pakai kaos oblong, sholat pakai kaos oblong, sah enggak? Sah, sah, tapi kurang afdol. Ke masjid pakai kaos oblong, habis itu celana jin. Tapi kalau pas ruku kelihatan belahan pantatnya, nah ini enggak sah. Ini tidak sah. Pergi ke masjid pakai tulisan aneh-aneh di bajunya, ngapain lu lihat-lihat? Nah, ini kan bikin orang itu penasaran. Pakai kaos tulisannya, ngapain lu lihat-lihat? Orang kan tertawa ketika sholat, apalagi di belakangnya. Atau model tulisan yang lain. Pokoknya intinya lebih baik ke masjid itu pakai baju yang polos, tidak ada tuh tulisannya, akan menggoda. Walaupun ada tulisan seperti ini, I love Islam, bagus, tapi kan mengganggu untuk sholat, apalagi di belakang
Kalau di depan masih mendingan, nggak ada yang baca. Siapa yang baca kalau di depan? Kalau di belakang, kan di belakangnya ada makmum atau belakangnya ada jamaah, baca. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi hendaklah memakai pakaian yang suci. Wa thiyabaka fatahhir. Ini juga menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan. Jangan sampai umat Islam itu jorok, jangan sampai umat Islam itu kumuh. Islam itu mengajarkan kebersihan, Islam itu mengajarkan kedisiplinan, Islam itu mengajarkan untuk semangat dalam ibadah. Sebenarnya ajaran Islam itu semuanya bagus, ya, tinggal kita ini bisa melaksanakan atau tidak. Tinggal kita ini mau melaksanakan syariat Islam itu atau dalam artian bukan mencemooh atau mengenyampingkan, ya. Padahal ajaran Islam itu Masya Allah ajaran yang sangat bagus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabir bin Samurah qala sami'tu rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, sami'tu rajulan, saya mendengar seseorang laki-laki, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, lalu Jabir bin Samurah ini dengar. Nah, jadilah hadis. Jadi ketika ada orang yang tanya kepada Rasulullah, Jabir bin Samurah ini dengar pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana? Usolli fi thawbil ladzi ati bihi ahli, ati fihi ahli. Ya Rasulullah, bolehkah saya sholat dengan pakaian yang dimana saya semalam mendatangi istri saya? Artinya pakaian tersebut dipakai ketika bersetubuh dengan istrinya. Apakah boleh saya sholat dengan pakaian tersebut? Ya, ini pertanyaan yang dikira biasa, tapi ini penting. Mungkin keluar mani di situ, kena mandi dan sebagainya. Qala na'am illa antara fi syai'an fataghsiluhu. Boleh, silahkan, kecuali kalau kalian lihat di bajumu ada bekas mungkin mani atau apa, hendaklah dicuci. Dicuci bagian yang kena mani tersebut. Ini aturan dalam Islam, hendaklah dicuci mani yang basah. Kalau mani kering cukup dikorek-korek saja, digaruk sama tangan boleh, sama apapun itu boleh, silakan kalau sudah kering. Tapi kalau masih basah, hendaklah dicuci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah bisanad rijali thiqat, dengan sanad perawinya itu thiqat. Wa an Muawiyah qala qultu li ummi Habibah, dari Muawiyah qala qultu li ummi Habibah, saya bilang kepada Ummu Habibah, hal kana an-nabiyyu yusalli fi thawbil ladzi yujami'u fi. Kadang para sahabat itu juga pertanyaannya tentang pribadi Rasulullah. Dan itu enggak apa-apa karena Rasulullah itu kan panutan. Wahai Ummu Habibah, Ummu Habibah ini istri Rasulullah, hal kana Nabi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat dengan baju yang dipakai bersetubuh dengan istrinya atau jima?
Qalat Ummu Habibah bilang, "Na'am, idza lam yakun fihi adza." Jika di baju tersebut enggak ada kotoran, maksudnya yaitu mani yang basah tadi. Jadi boleh memakai baju, sarung atau celana yang dipakai bersetubuh dengan istrinya, yang penting tidak ada bekas maninya. Kalau ada bekas maninya harus dicuci yang ada bekas mani tersebut, tidak semuanya. Tapi kan lebih baik ya ganti, lebih enak, lebih bagus, lebih nyaman. Wa an Abi Sa'id annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'lihi fa khala'a an-nasu ni'alahum. Ya, Masya Allah. Ini salah satu bukti bahwa sahabat itu sangat mengikuti Rasulullah. Ketika Rasulullah mau melaksanakan sholat, Rasulullah melepas sandalnya, dan semuanya melepas sandalnya. Para sahabat niru Rasulullah. Fakhala'an ni'alahum, fakhala'an nasu ni'alahum, falamman sarafa qala lima khala'tum. Kenapa engkau copot sandal kalian? Qalu ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Faqala inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khaba'an fa idza jaa ahadukumul masjid falyuqallib na'lai wal yanzur fihima. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dulu salatnya itu beda dengan sekarang. Maksudnya gini, dulu itu ke masjid sholat pakai sandal itu biasa. Ke masjid sholat pakai ni'al itu biasa. Ni'al itu sandal atau trompa dulu, Pak. Kenapa? Karena masjidnya ya tanah, masjidnya itu pasir, tidak seperti sekarang. Dulu contoh gini, depan itu bisa langsung dipakai sholat. Maka ada yang sholatnya pakai sandal, sholatnya pakai sepatu. Kalau sekarang ya jangan dipakai, jangan coba-coba, nanti DKM-nya marah. Sudah pakai keramik, sudah pakai permadani yang empuk, malah pakai sepatu walaupun mahal sepatunya, hendaklah dicopot, jangan dipakai. Kenapa? Karena sudah bagus, sudah cakep. Jangankan di masjid ini, di Masjidin Nabawi saja itu dilarang untuk pakai ya. Sampai ketika tawaf nggak boleh Pak pakai sandal, nggak boleh pakai sepatu, harus nyeker. Ketika zuhur bagaimana? Ketika zuhur juga harus lepas sandal, nggak boleh pakai sandal karena suci ya. Di sana itu harus dilepas. Dulu zaman Nabi yang nggak pakai, maksud saya pakai sandal, pakai sepatu nggak apa-apa. Tapi sekarang dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, orang bisa bikin keramik, orang bisa bikin permadani, sehingga kelihatan nyaman untuk sholat, tidak langsung ke turab atau tanah, tapi ke permadani, ke keramik atau granit dan lain sebagainya. Semakin bagus, semakin nyaman untuk melaksanakan sholat. Jadi dulu pada zaman Rasulullah itu ketika sholat, Rasulullah ngelepas sandal, jamaah ngelepas sandal juga dalam sholat. Lalu setelah selesai sholat, Rasulullah tanya, kenapa kalian ngelepas sandal?
Para sahabat jawabnya apa? Ra'ainaka khalaqta na'laik fa khalaqna. Kami melihat engkau melepas sandal, kami juga melepas sandal ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, sesungguhnya saya dikasih tahu Jibril kalau di sandal saya itu ada najis, maka saya lepas sandal saya tersebut. Itu menunjukkan bahwa hendaklah ketika sholat baju, tempat dan badan dalam kondisi suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan masih terkait tentang najis. Wa fil hadis dalilun alla annal musalliya idza dakhala fi shalah wa huwa mutalabbisan binajasa ghairu alimin biha aw nasiyan laha thumma alima bi asna as-salah fa innahu yajibu alaiha izalatuha thumma yastamirru fi salatihi wa yubni ala ma shalla wa la i'adata alaihi. Ini mungkin terjadi pada diri seseorang ketika dia itu lupa kalau di badannya ada najis atau di bajunya ada najis, maka ingat ketika sholat, ya Allah ini kan ada najis, maka hendaklah dicopot najisnya. Kejadian pada zaman Rasulullah, ada najis di sandalnya, lagi sholat Rasulullah dikasih tahu Jibril, wahai Muhammad, di sandalmu ada najis. Rasulullah lalu mencopotnya dan meneruskan sholatnya. Begitu juga kita bisa melakukan seperti itu kalau memungkinkan. Contoh, ada najis di bajunya dicopot, yang penting tidak apa Pak? Yang penting tidak kelihatan auratnya. Nah, dilanjutkan sholatnya, itu boleh, itu sah, nggak ngulangi lagi. Tapi kalau merasa ragu-ragu, ya silahkan dibatalkan sholatnya, lalu ganti baju, lalu sholat lagi. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan terkait tentang masalah suci badan, suci tempat, suci pakaian. Ada pertanyaan? Ya, mangga. Ya. Tempat sholat yang dimaksud suci itu selebar tempat sejadah saja atau sampai di mana? Masalahnya seperti kita sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha di lapangan, sehingga di depan dan di belakang kita dan kemungkinan najis dan juga nempel di sandal tersebut. Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan najis itu apakah yang kita pakai saja atau keseluruhannya? Kalau terkait baju dulu, kalau terkait baju yang kita pakai itu hendaklah suci, mulai dari celana dalam, baju luar, semuanya harus suci. Adapun baju yang lain yang enggak kita pakai, ya itu beda. Begitu juga tentang tempat. Pertanyaan bagus. Tempat itu ada yang najis, ada yang suci. Contoh sholat Idul Fitri di lapangan, di situ bawa sandal, di situ bawa sepatu. Ya, kita nggak tahu sandal tersebut najis atau tidak. Bagaimana yang disebut dengan suci? Ya, suci di tempat kita sholat tersebut. Kalau ada sandal di depan kita ada najis, nggak masalah, karena tidak termasuk tempat yang kita buat sholat. Jelas ya Pak ya. Begitu juga Rasulullah ketika memakai sandal, ternyata sandalnya ada najis, lalu dilepas, melanjutkan sholatnya. Ya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya Islam itu tidak memberatkan. Islam itu agama yang mudah bagi pemeluknya.
Baik, seperti itu Pak Haji ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, mangga. Kalau najis, kalau kita kena najis anjing, air liur kan harus dibasuh sama pasir ya. Iya, salah satunya dengan debu. Nah kalau misalkan kita itu terkena kotoran anjing, kotorannya ya, kalau kotoran kucing kan biasa. Kalau kotoran anjing itu apa perlu dipakai dan harus disucikan dengan debu atau gimana? Nah, Baik. lalu dengan bulu anjing itu pernah harus diawasi dengan debu atau gimana? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Terkait tentang anjing, idza walagha fihi al-kalbu al-ina, idza walagha al-kalbu al-ina, apabila ada anjing yang menjulurkan lalu mengenai badan kita, maka falyaghsil sab'a marrat, hendaklah disucikan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini artinya di situ air liur. Nah, ada pendapat, saya akan jelaskan dulu nanti konklusinya. Ada pendapat yang mengatakan yang najis itu air liurnya. Adapun, mohon maaf sekali lagi, bulunya kalau kering nggak najis. Baik, ini pendapat ya, pendapat. Tapi sekali lagi, yang menjadikan keluar liur itu ya badannya. Yang menjadikan keluar air liur itu ya dari badan. Liurnya saja najis, apalagi sekujur tubuhnya. Karena ada yang mengatakan daging apa itu anjing boleh dikonsumsi. Astagfirullahaladzim, ini kebablasan. Yang najis itu air liur, adapun dagingnya tidak najis. Ini salah kaprah ya, ini salah kaprah. Nah, air liur itu dari mana? Dari proses dalam tubuh. Dalam tubuh itu ada apa? Ada darah, ada daging, ada enzim dan lain sebagainya. Nah, kalau liurnya saja najis, apalagi dagingnya. Baik, jadi ini pendapat. Tapi yang lebih rojih, lebih benar bahwa daging anjing itu haram, najis. Tidak hanya haram tapi najis. Dan setiap yang najis pasti haram. Pertama, daging anjing itu najis. Kalau bapak megang, contoh, ya harus bersuci seperti halnya perintah Rasulullah. Ada daging nih, daging anjing, bapak pegang, maka bapak menyucikan seperti halnya menyucikan kena jilatan anjing. Dagingnya, apalagi kotorannya. Jelas Pak ya? Jelas? Baik. Nah, kalau bulu beda. Kalau bulu itu basah najis, kalau kering tidak. Tapi masalahnya anjing itu kan sering jilat-jilat tubuhnya, betul nggak? Nah, itu masalahnya. Jadi gini Pak, najis itu nggak akan mentransfer najisnya kalau dalam kondisi kering. Baju kita kena najis, ya, baju kita kena najis. Lalu baju orang lain suci, nempel di baju kita, tapi dalam kondisi kering. Contoh ini kena najis nih, tapi sudah kering. Terus nempel di baju orang lain yang kering, itu nggak najis, nggak mentransfer najis.
Tapi kalau najis tersebut basah, nempel orang lain ke kita, maka ikut najis karena mentransfer. Nah, bagaimana dengan kotoran contoh kencing kucing? Sudah kering, tapi kita wudhu, kita basah enggak? Kita kena najis karena ada unsur basah, ada unsur basah. Kalau kering sama kering tidak menularkan. Jelas apa ya? Begitu juga tentang bulu. Nah, permasalahannya bulu anjing itu sering dijilatin. Maka bagaimana caranya? Ya nggak usah memelihara anjing. Karena ada orang muslim yang memelihara anjing untuk menjaga, tapi anjingnya anjing yang terlatih. Tapi sekali lagi, walaupun ada pendapat membolehkan, yang mendingan yang jaga manusia, karena takut nanti masuk ke rumah jilat-jilatin baju, kan gitu anjing, sehingga ya najis. Dan juga ada hadis, sesungguhnya malaikat itu enggak akan masuk, malaikat rahmah enggak akan masuk selama di dalam rumah ada anjing. Jadi enggak ada manfaatnya ya, yang signifikan untuk kita. Untuk penjagaan lebih baik manusia ya daripada anjing. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mangga. Ini kalau lagi sholat kepada kucing masuk, kan kita khawatir bahwa najis itu gimana? Baik, terima kasih. Sebenarnya kucing itu aslinya adalah tawafuna alaikum, yaitu hewan yang bersama kita. Aslinya enggak najis ya. Aslinya tidak najis seperti halnya hewan yang lainnya. Tapi kan kita enggak tahu di kakinya habis orek-orek dan lain sebagainya ya. Mendingan ya ini bagus nih ditutup sehingga kucing tidak masuk. Bagus. Tapi sekali lagi, kalau sudah kering tidak menularkan najis karena sudah kering. Kalau basah baru itu najis ya, baru najis. Maka lebih baiknya ditutup. Masih masuk. Iya, seharusnya ya ditutup. Khawatir aja. Khawatir dia habis kencing kan nempel. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kencingnya kucing itu tidak najis, tapi ini jumhur mengatakan najis ya, mengatakan najis. Kotoran kencing beraknya kucing itu najis, tapi kucingnya enggak najis. Kucingnya sendiri itu tidak membawa najis, tapi kotorannya dan pokoknya kotorannya itu najis. Baik, ada pertanyaan? Gak terasa sudah 5:30. Ini benar ini? Benar. Suruk jam berapa? 5:28. Baik, saya buka pertanyaan lagi. Kurang nih. Ada pertanyaan? Bahasa lain boleh ya? Ya, silakan. Saya mungkin pernah di Yaman. Saya Yaman enggak, ke Mesir. Sekarang lagi rame nih. Yang nasab, Kamu nanya itu orang Yaman apa itu? Ya, baik. Ya, terkait untuk masalah keturunan dan sebagainya, saya tidak punya ilmu dalam hal itu.
Jadi kalau kalau ditanya tentang hal itu nggak ada jawabannya. Tapi sekali lagi, daripada ya bukan ini, daripada kita menafikan, lebih baik mengiyakan. Maksudnya gini, kita menafikan, nggak taunya dia cucu Rasulullah. Kita kena apa? Kena dampaknya. Nah kalau kita nggak menafikan, nggak berdosa kita. Itu saja pedoman saya. Contoh, kan lagi rame viral nasab yang dari Yaman itu terputus karena Ubaidillah itu dicek dan lain sebagainya, tidak ada. Dan di Indonesia ini semuanya dari Yaman, ya. Di antaranya Habib Rizik, terus Habib Bahar bin Smith, Habib Lutfi dan lain sebagainya. Oke. Rame kan? Viral lah, bukan rame, viral. Kalau bisa ditanya, kalau saya menafikan, maksudnya menafikan ini mereka bukan Habib. Ternyata itu Habib, dzurriyyah Rasulullah. Kita kenapa? Kenapa kena? Tidak menghormatinya. Tapi sebaliknya, kalau kita mengiyakan, kita nggak kena hisab. Ya, pertama kita menghormati dan ini wajib. Kalau dia bukan cucu Rasulullah, kita nggak berdosa kan? Itu saja. Ya, itu saja jawaban saja. Tapi kalau ditanya detailnya, apakah mereka itu Habib keturunannya yang dari Yaman, apakah nyambung ke Rasulullah, katanya terputus di Ubaidillah, wallahu a'lam bishawab. Saya terkait nasab tidak seberapa mendalaminya. Intinya saya dapat dari ceramah-ceramah bahwa mereka terputus. Ada yang mengatakan nyambung dengan berbagai dalil, argumen. Ya, dua-duanya punya argumen. Ya, dua-duanya punya argumen yang kuat. Adapun tes DNA itu produk orang kafir ya. Bisa juga. Wallahu alam deh, saya nggak terlalu bisa mendalami hal itu sampai sedetail-detailnya terkait tes DNA. Nah, apakah keakuratan tes DNA itu bisa dipertanggungjawabkan sampai ratusan tahun? Wallahu alam. Itu juga buatan manusia. Jangankan gitu Pak, membahas yang jauh, membahas yang sekarang saja. Ya, dokter spesialis. Ya, bukan berarti saya nggak percaya, tapi itulah fakta. Satu dokter spesialis dengan satu dokter spesialis lain sudah beda hasilnya. Yang mengatakan ini flek, pengobatan 6 bulan, ke dokter lain bukan flek. Ini kan baru, apalagi ngetes yang ratusan bahkan 1400 tahun. Makanya saya ini produk manusia, kadang ada salahnya, tapi juga dibuat pedoman oleh mereka. Makanya dalam hal ini ya tergantung keyakinan kita. Lebih baik mengiyakan daripada menafikan, karena mengiyakan itu lebih selamat. Kalau kita mengiyakan, kita nggak akan dihisab. Kenapa? Kalau kita salah, mereka bukan cucu Rasulullah, kita juga nggak dihisab, karena kita sudah berbuat baik. Tapi kalau kita tidak mengiyakan tapi menafikan, bahayanya lebih banyak. Ternyata cucu Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah. Apa yang terjadi pada kita? Kita pertama menafikan mereka. Kedua, biasanya tidak ada hormat. Ya, tidak ada hormat. Itu saja dari saya terkait nasab Rasulullah. Walaupun sedang viralnya, ya sebagian, bukan semua ulama, sebagian, dan saya melihat ulamanya itu seperti itu, tendensius. Karena dulu ya ada
hal-hal yang melatar belakangi seperti itu ya. Kita sebagai umat Rasulullah yang nggak bisa terkait, yang nggak bisa mendalami hal itu, ya kita taslim aja, kita serahkan. Yang penting kita tidak menafikan, lebih selamat itu. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Baik, karena menunjukkan 5:30 lebih, mari kita tutup dengan berdoa. Tapi sebelumnya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.